Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita tenangkan hati, jiwa, pikiran kita. Kita masuk dalam ibadah ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita satukan hati pikiran kita berdoa saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 3. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang berdosa dan yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Kristus Yesus Tuhan kami, Anak-Mu yang Engkau kasihi, telah menderita untuk kami. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ke-8 dan yang ke-9 serta maksudnya. Ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita kembali dari lagu temporer Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
yang terbaik. Jemaat kami jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1, 4, dan 5. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pengantar khotbah kita nanti yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 3 sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan
dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuntut. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara. Amin. Kita naikkan pujian kita dari NKB 170 ayat 1 dan 2, jalan itu tak selalu.
Tuhanku demi janjinya, jangan lagi ragukan. Hatiku jangan lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti bagi kasih Tuhan. Jemaat, kami sambut untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kami beri kesempatan dan waktu untuk membacakan warta untuk kita sepanjang minggu ini. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 20 Februari 2022. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang senantiasa menyertai kita. Penyertaannya tak berkesudahan sehingga dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan bisa mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Kiranya melalui ibadah kita saat ini, kita bisa menempatkan semua orang menjadi teman dan sahabat, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Ada sebuah ungkapan mengatakan, satu musuh terlalu banyak, namun 1000 teman terlalu sedikit. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Seksagesima, yang artinya 60 hari sebelum kebangkitan. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu, pada minggu tanggal 6 Februari 2022, persembahan kantong pertama 50.000, kedua 45.000, dan kantong ketiga 45.000. Diterima persembahan dari Opung Oki 100.000. Diterima persembahan dari keluarga Ketua M. Silalahi 1 juta. Jumlah keseluruhannya Rp1.240.000. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah,
di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun mungkin di hari-hari yang lalu kami banyak mengalami kelemahan fisik, sakit penyakit, dan pada saat ini Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Itu semua karena kasih anugerah pertolongan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan dan topangan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, dengan segala ungkapan rasa syukur kami boleh datang di hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu yang maha kudus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon biarlah kuasai hati dan pikiran kami, agar setiap apapun yang akan kami naikkan ke hadirat-Mu, baik melalui puji-pujian kami, persembahan kami Tuhan atas segala doa-doa yang kami naikkan ke hadirat-Mu, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini, baik yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Biarlah pada saat ini juga kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, tetap hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan, agar setiap kami juga boleh merasakan kasih-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami tetap bersyukur ya Tuhan, melalui segala doa-doa permohonan kami, Tuhan telah pulihkan setiap kami. Kami tetap mohon, tetap Tuhan pulihkan setiap kami yang sakit dengan sempurna Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu begitu nyata, dan biarlah untuk hari-hari akan datang kami semakin dikuatkan, dan kami tetap setia dalam mengiring Engkau. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah mendengar warta jemaat di minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, sebentar lagi kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami, para jemaat-Mu yang akan mendengarkan, boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kami boleh membalas kejahatan dengan kebaikan, karena Tuhan yang memerintahkan hal itu bagi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu. Kami boleh merasakan segala kebaikan Tuhan, walaupun dalam susah, suka, duka, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap bersyukur, karena kami percaya Tuhan yang senantiasa menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir di tempat ini. Kau tetap melawat setiap mereka, apapun yang mereka kerjakan dan upayakan Tuhan, mereka juga tetap mensyukuri segala apapun keadaan yang mereka hadapi, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, banyak dosa pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu. Tuhan ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami tersebut, supaya tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan saksian puji-pujian.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang kita masuk dalam pujian kita dan kita mengumpulkan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Kita naikkan pujian kita ke rumah tempat yang senang.
kami beri kesempatan dan waktu kepada Inang Sonti untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur saat ini kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang menjadi dasar iman percaya kami. Doa kami Tuhan berbicara bagi kami semua. Damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Yesus menguasai hati pikiran kami dan memberikan pengertian akan firman-Mu bagi kami semua. Hamba-Mu juga yang menyampaikan ada dalam urapan Tuhan sehingga firman-Mu sampai kepada kami semua. Berfirmanlah Tuhan, hati kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saya bersyukur saat ini masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Minggu lalu kita tidak jadi ibadah oleh karena Amang mengalami sakit, tapi puji Tuhan hari ini sudah sembuh sehingga kita bisa beribadah bersama. Juga hari ini ada 5 mahasiswa GKPA yang ada di I3 bisa ikut beribadah. Saya tidak terpikir selama ini mereka bisa ikut seperti ini. Jadi saya masih bisa melihat wajah-wajah mereka ini. Puji Tuhan. Mereka ada yang tingkat 2, tingkat 3, 2 tingkat 3, 3 tingkat 2. Ada tingkat 1 tapi kalian tidak panggil dia ya. Ya, baik. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang sudah ditentukan dari Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke mana? Kok jadi salah saya? Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saya tambah, dan jika kalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah, baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Dan saya akan tambah satu ayat lagi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia kita yang sedia mendengar serta melakukan kebenaran firman Allah. Ya, tema firman Tuhan sudah disampaikan tadi bagi kita. Berbahagialah kita yang sedia mendengar dan melakukan kebenaran firman-Nya. Shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, Amang sudah sehat dan kita semua sehat oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti saya katakan tadi bahwa tema kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita memang sering salah paham dan bermasalah dengan orang lain. Jika kita sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, sering sekali tidak akan ada titik temu atau sering sekali kita tidak akan menemukan siapa yang salah. Benar, oleh karena kadang-kadang kita bertahan bahwa saya yang benar, yang satu mengatakan saya yang benar, dan tidak ada yang salah. Memang kadangkala kalau kita diperhadapkan dengan orang ya yang berbuat jahat terhadap kita tidak mudah. Pastilah kita juga kadangkala keakuan kita muncul. Itu spontan. Bahkan tidak terencana kita bisa emosi. Bahkan kadangkala bisa mencoba untuk memukul. Apalagi kita mempertahankan bahwa kita katakan bahwa saya tidak salah. Itu manusiawi. Dan banyak kali terjadi seperti itu. Dia membalas kejahatan orang dengan kejahatan juga. Baru rasa puas, baru rasa lega. Tapi secara manusia. Tapi kalau kita melihat tadi dalam epistel pas Kejadian 45 ayat yang pertama dan seterusnya, kita belajar daripada Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya sudah tidak sayang dengan dia, bahkan menjual dia, bahkan menyuruh dia pergi dari tengah keluarga, tapi
pada saat kelaparan mereka datang kepadanya, kita lihat dia tidak marah. Justru mereka-mereka yang berbuat jahat kepadanya, kita lihat mereka bergemetar, mereka takut kalau nanti mereka dihukum. Itulah kasih yang seluas-luasnya dialami oleh Yusuf, membuat dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya. Sehingga dia memberi mereka makan, sehingga dia memanggil keluarganya, mengambil orang tuanya untuk bisa bersama dengan dia. Tanpa kasih Allah, tidak akan mungkin Yusuf sanggup mengampuni saudara-saudaranya. Itu salah satu contoh yang kita lihat dalam Perjanjian Lama, bagaimana Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, dalam pembacaan kita saat ini juga, itu di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37 ini tadi, kita belajar daripada Tuhan Yesus yang memberikan firman Tuhan kepada para murid, kepada kita semua, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada 3 hal penting yang kita lihat dari pembacaan dan renungan ini. Yang pertama kita lihat di sini dikatakan bahwa harus diawali dengan kasih. Harus diawali dengan kasih. Kata yang dipakai di sini itulah kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih Allah yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Allah, kasih yang tidak membalas kejahatan orang lain terhadap dirinya. Kasih yang sungguh-sungguh murni. Bahkan kalau kita lihat, dia juga berkata, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita melihat Yesus yang dibenci, dihina, bahkan kasih yang rela berkorban tidak akan mungkin bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin bersaksi juga bagaimana waktu saya mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Waktu itu saya dibenci keluarga, saya dimusuhi, saya tidak disekolahkan, saya diusir, bahkan waktu ketahuan 1 kali ke gereja dipukul pakai palang pintu. Adik saya membakar buku-buku dan baju saya. Wah, ngeri itu pas saat itu masih SMA kelas 1. Mau pergi kemana-mana tidak bisa karena tidak punya buku, mau sekolah tidak punya baju karena dibakar. Tapi setelah berjalannya waktu, saya tetap hidup dengan Tuhan. Lalu saya berdoa sama Tuhan supaya hati saya bisa mengampuni mereka. Waktu saya pertama berangkat dari Sumatera ke Batu, dalam hati sudah begini. Saya tidak akan mengingat kalian lagi. Saya tidak akan mengampuni kalian karena terlalu mereka buat terhadap saya. Tapi setelah saya dibentuk di I3, lalu salah satu dosen kami mengatakan, kalau kau
dipakai oleh Tuhan jadi berkat. Kalau kau mau jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh, bereskan masalahmu dengan orang tuamu, bereskan masalahmu dengan kakak adikmu, bereskan masalahmu dengan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu mata pelajaran okultisme yang disampaikan oleh Pak Ponsius. Dari situ saya mulai menyurat ibu saya. Kemudian tingkat 3 saya pulang dan saya peluk mereka semua. Saya bilang saya minta maaf. Memang Tuhan yang panggil saya jadi hamba Tuhan. Memang Tuhan yang memanggil saya untuk tetap percaya Yesus. Bukan karena salah kalian. Tapi memang rencana Tuhan seperti ini untuk saya. Saya pergi pelayanan, saya bebas dalam roh oleh karena menyelesaikan semua masalah. Bahkan saya masih pernah menyaksikan ini di GKPA Surabaya. Saya mencuri pinang, saya panjat pinang, lalu saya jual, lalu yang punya pinang kejar-kejar saya. Tapi waktu saya sekolah di I3, saya pulang minta maaf sama nenek tua itu dan saya bayar 15.000 yang saya curi. Karena apa? Kalau kita beres dengan Tuhan, mau mengampuni, mau mengasihi, mau memaafkan tiap orang yang bersalah kepada kita, apalagi kita dengan orang lain, Tuhan akan membuat kita merdeka, bebas dalam roh, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan Tuhan akan pakai kita menjadi alat Tuhan. Setiap kita pasti punya kesalahan. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Setiap manusia pasti apalagi berbuat dosa. Roma 3:23 katakan, semua manusia telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Semua kita sudah jatuh ke dalam dosa, tapi kita bersyukur Yesus yang berkarya di kayu salib memberikan pengampunan dan rancangannya Dia luruskan bagi kita semua. Yang kedua, kita lihat di sini. Ada aksi yang kita harus lihat di dalam ayat 27 sampai 36 ini, dikatakan di sini, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Minta berkat bagi mereka yang mengutuk kamu. Berdoa bagi mereka yang mencaci kamu. Ada 3 hal di situ. Ya, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Itu susah ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita? Apalagi memfitnah kita. Apalagi yang sebenarnya kita tidak berbuat sesuatu untuk dia, lalu dikatakan kita sesuatu, pasti emosi. Tetapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, relasi kita yang baik dengan Tuhan akan menenangkan hati kita dan kembali kepada firman Tuhan ini, bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak boleh membenci orang. Kita tidak boleh dikatakan di sini mengutuk. Kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci maki orang. Saya pernah satu kali waktu pertandingan seperti bulan-bulan Maret, ada 2 mahasiswa pukul-pukulan, tidak mau mengalah. Lalu saya pikir kalau mereka ketahuan sekolah pasti dikeluarkan, apalagi sudah memukul satu dengan yang lain. Saya panggil ke dalam rumah, lalu saya katakan untuk mereka bahwa bagaimana belajar mengampuni antar teman. Walaupun mungkin dia salah, tapi walaupun mungkin dia caci maki kita, walaupun dia ejek kita, ini kan karena soal ejek mengejek.
Tapi apakah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, membalas itu dengan tangan atau memukul? Saya doakan, syukur mereka bisa selesai kuliah, dan sekarang Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanan. Dan sampai sekarang mereka tidak pernah lupa sama saya. Kami juga pernah alami masalah. Bisa difitnah orang, bisa dicaci orang, dijelek-jelekkan orang. Tidak akan mungkin kita bisa membela diri. Tapi satu yang kita tahu, bahwa kalau kita berdoa memberkati mereka, kita berdoa memberkati orang-orang yang membenci kita, memberkati orang-orang yang memfitnah kita, memberkati orang-orang yang merusak nama kita. Tuhan yang adil, Tuhan yang akan memberkati kita dan menyelesaikan bagi kita. Bersyukur sama Tuhan, saya tiap-tiap hari berdoa di atas. Sebenarnya setiap saya berdoa, pasti saya ingat dulu orang-orang yang bermusuhan dengan saya. Saya selalu berkati dalam nama Tuhan Yesus. Saya berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sebut namanya. Itu sangat penting. Memberkati suami, istri, anak, itu penting. Karena dalam perjalanan hidup sering kita berbuat salah. Sering kita menyampaikan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Tapi dikatakan di sini bahwa kita yang hidup dalam Tuhan, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita tidak boleh membenci. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh mencaci maki, bahkan kita tidak boleh memfitnah. Kalau bahkan dikatakan lagi, kalau mau dipukul ya kasih pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri, terserah. Bahkan jubahmu tanggalkan, berikan, itu mahkota, itu kekuatan. Sampai seperti itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Itu berarti bahwa tidak ada satu kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kita harus bisa. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Harus diselesaikan. Tapi bagaimana ini bisa? Ketiga hal ini yang secara praktis kita harus bisa menang. Tergantung sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan. Sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Tiap kali kita merenungkan firman Tuhan, tiap kali pasti Tuhan berbicara untuk kita. Itulah sebabnya kita yang sudah hidup dalam Tuhan, betapa pentingnya tiap pagi kita ambil waktu, duduk dengan Tuhan, berdoa, dengar firman, dan menyerahkan diri sepanjang hari kepada Tuhan. Saya tadi pagi bangun, saya naik ke atas, lalu saya memuji Tuhan, saya lihat mahasiswa kerja praktis, lalu saya memuji Tuhan, lalu saya berdoa, lalu saya menyerahkan diri sama Tuhan. Ada janji Tuhan yang mantap. Dan yang saya pegang, dan hari ini saya pegang firman Tuhan ini. Tidak boleh membalas kejahatan. Tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan terhadap siapapun. Bukan kita yang menyelesaikan masalah. Tapi biarlah Tuhan yang campur tangan menyelesaikan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan berkati dia. Tuhan berkati orang ini. Tuhan berkati orang ini. Tuhan berkati. Semakin kita berdoa untuk memberkati, semakin Tuhan membawa kita untuk menerima segala hal yang dibuat orang terhadap kita. Dan kita bersyukur.
Satu kali ada yang telepon saya. Dia bilang begini, "Ibu, doakan saya. Saya tidak bisa mengampuni suami saya." Saya bilang, "Kenapa enggak bisa?" Dia bilang, "Terlalu kasar dia ngomong sama saya. Saya tidak bisa." Saya bilang, ya harus bisa. Karena jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa dan perbuatan kita. Itu bagi setiap orang. Jika kita bisa mengampuni, pasti Tuhan buat akan bebas dalam roh hidup ini. Memang kalau kita budaya Batak, kalau masalah besar masuk dulu ke budaya adat. Tapi yang paling nomor satu, memulihkan dosa, memulihkan hubungan kita dengan yang lain, tergantung sejauh mana kita berpatokan kepada firman. Dikatakan bahwa pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Bukan kita yang membalas, tapi Tuhan yang adil. Dia yang akan membalaskan kejahatan itu kepada yang lain. Dia tegur, dia hajar supaya berbalik kepada Tuhan. Tapi kita secara pribadi, kita yang hidup dalam Tuhan, kita harus belajar tetap konsisten hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Belajar mengasihi, kasih agape, kasih yang berkorban, kasih yang tulus, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang terakhir dikatakan di sini, itulah hal melakukan kebaikan. Memang adalah masalah utama dari hati kita, ayat yang ke-36. Hati memang menjadi pusat hidup kita. Kalau hati kita beres, tindakan kita pun pasti terpancar itu ya. Makanya Amsal pasal yang ke-4 ayat 23 katakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan." Betapa pentingnya menjaga hati ini untuk tetap berada di dalam pusat kehadiran Tuhan. Pusat hidup kita di dalam kehadiran Tuhan. Kalau hati kita beres hubungannya dengan Tuhan, pasti akan terpancar dimanapun kita ada. Dari wajah kita pun orang tahu kita beres dengan Tuhan. Dari wajah kita pun orang tahu bahwa kita ini punya masalah. Tidak bisa disembunyikan. Tapi kalau kita menjaga hati, maka kita akan mampu menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Hati kita dijaga, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita jaga, kita terus hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Saya percaya kita akan melakukan yang terbaik. Makin kita hidup dengan Tuhan, makin kita naik kelas dalam kasih. Makin kita hidup dengan Tuhan, makin kita dapat mengampuni satu dengan yang lain. Makin kita hidup dengan Tuhan, kita makin dewasa dalam Tuhan. Saya biasa di rumah kalau dengan Pak Luki kadang-kadang, aduh ini begini. Sudah, mari kita bebas dalam roh. Hidup ini harus kita jalani dengan sukacita. Di luar sana kita menghadapi banyak orang bermasalah. Lebih baik kita di rumah menikmati damai sejahtera sukacita bersama. Setiap hari pasti saya sampaikan itu. Baik untuk anak-anak, baik juga untuk Pak Luki. Sehingga di tengah keluarga kita menikmati sukacita. Kita menikmati damai sejahtera. Oleh karena apa? Saling menjaga hati. Hati kita kepada Tuhan.
hati kita kepada sesama, bahkan juga kepada diri kita sendiri. Jaga hati supaya kita tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya tema kita lihat di sini. Jangan membalas kejahatan, tapi kejahatan itu harus kita balas dengan kebaikan. Ada satu pernah saya baca satu buku, dia katakan, kalau kamu dilemparkan satu jeruk yang asam, olahlah itu menjadi sirup yang manis. Kalau kamu dilemparkan satu masalah yang besar, tantangan, masalah, pergumulan yang besar, olahlah itu menjadi sesuatu yang bermakna dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan setiap ada masalah, saya belajar untuk mengolah itu dan untuk menantikan Tuhan yang akan menyelesaikan. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang menjadi bagian kita pada siang hari ini. Yang pertama, awali segala permasalahan, hadapi dengan kasih agape, kasih Kristus, kasih yang berkorban. Kemudian yang kedua, aksi kita harus jelas, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, minta berkat bagi mereka yang mengutuk kita, berdoa bagi mereka yang mencaci maki kita. Harus kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir tadi, kita harus melakukan kebaikan. Adalah masalah utama dari hati kita. Hati menjadi pusat hidup, harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Biar melalui firman Tuhan ini, kita sebagai jemaat, kita sebagai mahasiswa, mari kita belajar dari Yesus yang mempunyai jalan keluar dalam hidup kita tiap-tiap hari, supaya kasih daripada Yesus, kasih yang rela berkorban, rela mengampuni, dan rela memaafkan, rela memberi dirinya sampai kepada kayu salib untuk kita. Mari kita belajar juga rela memberi hidup kita kepada tiap-tiap pribadi yang membutuhkan. Walaupun kadangkala orang itu membenci kita, tapi kita jangan membenci orang, karena itu menghambat berkat yang Tuhan akan curahkan bagi kita. Saya ingin bersaksi satu. Beberapa waktu lalu kami memang pikir ada sesuatu yang kami hadapi masalah. Tapi saya pikir tidak mungkin kita bisa membela diri dalam tiap permasalahan. Tapi saya sampaikan sama Pak Luki, saya bilang, mari kita berjalan dengan Tuhan. Mari kita mendoakan tiap-tiap orang yang membenci kita. Karena di balik seperti yang saya katakan tadi, apa yang terjadi, Tuhan pasti akan melakukan perkara besar untuk kita. Tahun ini satu tahun istimewa untuk kami, oleh karena ada 2 hal yang Tuhan buat secara khusus untuk Pak Luki. Yang pertama, setelah dia mengajar di satu tempat, dia dipercaya menjadi asesor, ya. Nah, dia dipercaya, diterima dari sekian banyak yang tes, tapi dia bisa diterima. Kalau bukan dalam rencana Tuhan, itu tidak mungkin. Kalau kami tidak bisa mengampuni orang, itu tidak akan mungkin rancangan indah itu Tuhan kasih. Yang kedua, 2 hari kemarin dapat panggilan lagi. Dia mendapat lagi hak istimewa menjadi, apa itu Pak? Penilai jabatan fungsional seluruh dosen se-Indonesia. Coba. Sama dengan Pak Dar, sama dengan Ibu Erni. Saya bilang begini, luar biasa Tuhan buat itu. Kita tidak mengejar jabatan, kita tidak
tidak mengejar kedudukan, kita tidak mengejar apa-apa, tetapi yang hanya kita belajar, Tuhan, kami mau memberkati orang yang memfitnah kami. Kami mau memberkati orang yang mencaci maki kami. Kami mau memberkati orang yang mengkhianati kami. Dasar Tuhan. Tuhan buat cara Tuhan. Setelah perjalanan yang lama, Tuhan memberikan hadiah ini. Lalu kemarin saya berdoa lagi, Tuhan, saya ini pas berdoa di atas ini, Tuhan bilang begini, di Sumatera, di resort Padang Bolak itu, banyak itu anak-anak, anak sekolah SMP, SMA, dari kampung-kampung harus mereka kos di Sipagimbar. Di tempat-tempat orang kadang-kadang ada yang tidak seiman. Tapi kemarin saya pikir begini, Tuhan, kasih saya tanah supaya saya buat asrama di sana. Saya belum tahu tanahnya yang mana. Tapi saya berdoa supaya nanti kalau ada asrama, alumni yang sekolah ini, dia menjadi ibu asrama. Jangan hanya di Silangge sana, hanya 20 orang. Tapi di Sipagimbar pun harus ada. Bebas dalam roh, banyak visi, misi Tuhan berikan. Yang kedua, saya bilang, Tuhan, saya mau perbaiki gereja-gereja di Tapsel. Kemarin 2 gereja akan diperbaiki lagi. Coba, kalau kita hanya mau, orang buat saya begini, saya tidak mau lagi melayani. Orang buat begini, saya tidak mau lagi melakukan sesuatu. Tuhan tidak akan memakai kita. Tapi kalau orang makin berbuat jahat sama kita, makin mengerjakan pekerjaan dia. Makin orang fitnah kita, makin buktikan diri siapa kita di hadapan Tuhan. Karena masih banyak hal yang Tuhan akan buat. Baik untuk kita jemaat di Surabaya, baik kita untuk mahasiswa yang ada di Batu, baik kita keluarga kita yang ada di rumah masing-masing. Kalau ada masalah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kejahatan harus kita balas dengan kebaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus berbicara bagi kami yang hadir saat ini. Supaya kami belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Tuhan Yesus, walaupun dia sampai kepada salib, tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa kami supaya kami pun sebagai anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya kepadamu harus belajar seperti Tuhan Yesus. Belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Belajar untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang yang berbuat jahat kepada kami. Karena kami tahu di balik setiap peristiwa Allah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk tidak bersungut-sungut, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap maju di dalam Tuhan. Supaya kami boleh melihat betapa dasar Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong memberkati jemaat-Mu. Mungkin ada masalah yang kami hadapi bersama keluarga, bersama dengan teman kerja, bersama dengan yang lain. Tapi buatlah hati kami, ubahlah hati kami untuk rendah hati, memaafkan, mengampuni, sehingga Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami yang luar biasa bagi kami. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 332, kekuatan serta penghiburan, seraya kita mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Dalam nama-Nya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Secara langsung maupun juga lewat transfer. Apa yang kami berikan sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Oleh karena itu, kami bersyukur kepadamu, oleh karena Engkau Tuhan kami yang terus memberkati kami sampai hari ini. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan, dalam namamu kami bersyukur dan menyerahkan persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Pada
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, hamba mau berdoa menyerahkan untuk semua jemaat-Mu yang hadir saat ini. Tuhan akan memberkati Amang Pulungan yang sudah pulih dari Omikron. Doa kami terus Tuhan beri kekuatan kesehatan juga untuk adikku maupun juga Mary. Kami doakan untuk Amang Silalahi, juga keluarga, Tuhan berkati tetap kuat sehat di dalam Tuhan. Juga kami doakan untuk Inang Dorcas dengan keluarga, pakai mereka menjadi alat di dalam tangan-Mu sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Baik sebagai sintua maupun juga anak-anak yang melayani di GKPA dengan pujian, dengan sound, dengan semua alat. Tuhan berkati Kiel dan juga Nita. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Mika bersama suami, juga anak mereka dan opung, berkati dan beri kekuatan kesehatan untuk mereka menjalani hidup dalam pekerjaan tiap-tiap hari. Kami juga berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati untuk keluarga Inang Roslina Simatupang. Tuhan akan berkati juga David keluarga yang masih merindukan anak. Tuhan akan menganugerahkan bagi mereka. Lucis keluarga diberkati suami dan kedua anak mereka. Bahkan semua jemaat-jemaat yang lain, Yeni dan Bernard, kami serahkan kepadamu pergumulan mereka, supaya Tuhan lagi memberikan anak bagi mereka. Semua jemaat yang lain yang hamba-Mu tidak bisa sebut satu persatu, keluarga besar Siregar, keluarga Inang Ferry, keluarga Inang Misel, maupun juga keluarga itu Ronggur dan keluarga-keluarga yang lainnya, kiranya juga Tuhan akan berkati mereka bersama-sama. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Teduh sejenak. Amin. 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 Oke, silakan open cam semua. Horas, Inang. Semua baik yang ada di Surabaya, juga yang ada di Amang, selamat hari Minggu. Inang, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Aduh, sudah di Surabaya ini. Oke. Terima
Terima kasih Iya. Amang, Silalahi, Inang, serta Ya, sehat-sehat. Horas, Horas. Tinggal kita berdoa untuk yang lain supaya Tuhan jaga kita semua dari virus yang ada saat ini. Iya. Gimana juga selamat bergabung dengan adik-adik dari I3. Iya, Mereka sudah rindu ke Surabaya, Amang, tapi belum bisa. iya belum bisa Hmm. Inang ya. Ya, kita doakan biar cepat berlalu ya masa-masa pandemi ini. Biar kita bisa Iya. berkumpul sebagaimana layaknya seperti biasanya kita berkumpul. Iya. Ya, Amin. 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 Ya, terima kasih Amang Inang untuk kebersamaan kita dalam minggu ini. Sampai ketemu kita di minggu depan. Salam sehat. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung dalam pelayanan kita dalam Tuhan. Horas, bye-bye. Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Horas. Menggunakan persatuan di dalam Tuhanku, bersama-sama marilah dikuatkan iman, bersama bersejahtera dalam kehadiran. Kita ucapkan horas 3 kali. Horas, 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 Horas. horas. Sampai ketemu. Sampai ketemu horas. Yang karantina selamat. Selamat semua. Mereka tidak bisa keluar asrama. Oke.